Physics Education 2019 Sultan Ageng Tirtayasa University. This video is aimed to complete my text about school physics learning tool. And in this video, we will learn about physics. So, enjoy this video and learn together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my class. How are you? I hope you are always healthy and happy. Before starting learning, let's pray together. Begin. Finish. Okay, please absent in the comment column with the format name underscore present. Okay, before entering the core of learning, watch the following video. Pernahkah kalian menyelam? Dan apa sih yang kalian rasakan ketika menyelam semakin dalam? Apakah dada kalian merasa sesak atau telinga kalian merasa sakit? Lalu, apakah kalian pernah melihat mobil yang ada di tempat pencucian mobil bisa terangkat dengan ukuran sebesar itu? Dan pernahkah kalian melihat kapal selam yang dapat mengapung atau tenggelam? Mengapa ya hal tersebut bisa terjadi? Nah, untuk lebih memahami dan juga mendalami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam video tadi, mari kita simak materi tentang fluida statis ini. Dan juga diharapkan setelah kalian menonton video ini, kalian dapat mengidentifikasi penerapan fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kalian dapat memahami dan menerapkan konsep tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan juga hukum Archimedes. Kemudian, kalian juga dapat merancang dan juga melakukan percobaan tentang sifat fluida dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membuat laporannya. Yuk, langsung saja kita simak materinya. Sebelum kita membahas tentang materi fluida statis, kita akan membahas terlebih dahulu tentang density atau massa jenis. Massa jenis merupakan ukuran untuk menunjukkan kerapatan dan kepadatan suatu partikel yang tersusun. Nah, setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda-beda, baik itu zat cair, padat, maupun gas, bergantung pada massa dan volumenya. Secara umum, rumus dari massa jenis yaitu M dibagi V. M ini merupakan massa dan V ini merupakan volume, dan ρ ini merupakan density. Selain massa dan volume yang mempengaruhi density, density juga dipengaruhi oleh tekanan dan juga temperatur. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu fluida? Oke, fluida merupakan segala jenis zat yang dapat mengalir. Zat yang termasuk ke dalam fluida yaitu zat cair dan juga gas. Nah, fluida ini memiliki karakteristik secara umum. Yang pertama itu dapat mengalir. Yang kedua, fluida ini memiliki bentuk yang menyerupai wadahnya. Contohnya itu ketika suatu zat cair atau air yang berada di dalam gelas. Nah, bentuk dari zat cair ini atau air ini menyerupai gelas. Kemudian, jenis dari fluida ini dibagi menjadi dua, ada fluida statis dan juga dinamis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fluida statis. Fluida statis. Fluida statis merupakan fluida yang tidak dapat mengalir atau sedang berada dalam kondisi diam. Nah, contohnya itu gelas dalam air. Nah, ketika fluida dalam keadaan diam, kita dapat mengetahui karakteristik atau sifat-sifat dari fluida itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 karakteristik dari fluida statis. Yang pertama, itu ada hukum utama hidrostatis, tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan juga hukum Archimedes. Ketika kita menyelam dalam air pada kedalaman tertentu, biasanya telinga kita akan merasakan rasa sakit. Mengapa demikian? Oke, ada yang tahu? Jika tidak, langsung saja ya. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan tekanan dalam air. Nah,
Hal tersebut diakibatkan karena sifat fisis yang dimiliki oleh sebuah fluida atau salah satunya air, yaitu tekanan hidrostatis, di mana semakin dalam kita menyelam, maka tekanan yang diberikan oleh zat cair atau air ini akan semakin besar. Oleh karena itu, ketika kita menyelam, maka ada batasan tertentu untuk menyelam agar telinga kita tidak rusak oleh tekanan yang diberikan air. Nah, secara definisi, tekanan hidrostatis dapat diartikan adalah sebuah tekanan yang diberikan oleh fluida, baik itu zat cair maupun gas, kepada sebuah objek atau benda akibat adanya gaya gravitasi. Nah, secara matematis, tekanan hidrostatis dapat dirumuskan P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P ini merupakan tekanan hidrostatis yang satuannya Pascal atau Newton per meter kuadrat, dan Rho merupakan massa jenis atau density yang telah dijelaskan sebelumnya, G merupakan percepatan gravitasi, dan H merupakan kedalaman atau ketinggian sebuah benda dari permukaan air. Nah, sebetulnya rumus atau persamaan tekanan hidrostatis di mana P sama dengan Rho GH ini kita bisa peroleh dari penurunan rumus atau bisa menganalisis tekanan hidrostatis yang terjadi pada sebuah balok yang berada di sebuah wadah yang berisi zat cair. Nah, seperti yang kita ketahui, P merupakan F dibagi A, di mana F ini merupakan gaya, A ini luas penampang. F ini merupakan gaya yang diberikan atau gaya yang terjadi pada balok tersebut. A ini merupakan luas penampang dari balok. Nah, P ini bisa kita ubah menjadi M dikali G, sehingga P sama dengan M dikali G per A. Nah, karena M merupakan hasil perkalian antara massa jenis dengan volume, dan juga volume merupakan perkalian dari luas dengan ketinggian, maka P sama dengan Rho dikali V dikali G per A sama dengan Rho dikali A dikali H dikali G per A. Sehingga kita bisa peroleh rumus tekanan hidrostatis P sama dengan Rho dikali G dikali. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan mutlak atau absolute pressure. Tekanan mutlak adalah tekanan total antara tekanan hidrostatis dan tekanan yang terjadi di atmosfer. Rumusnya P total sama dengan P ATM ditambah pH. pH ini merupakan tekanan hidrostatis, di mana pH ini yaitu rumusnya Rho dikali G dikali H, sehingga P total sama dengan P ATM ditambah Rho GH. Nah, PATM ini nilainya tetap, yaitu 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, tekanan mutlak ini kita gunakan ketika sebuah fluida dan benda berada pada bejana terbuka. Selanjutnya, kita akan latihan soal. Soalnya diketahui ada seekor ikan dalam akuarium. Nah, ikan tersebut berada pada kedalaman 50 cm dari permukaan akuarium. Nah, yang ditanyakan berapakah tekanan hidrostatis dan juga tekanan mutlak atau tekanan total yang diterima ikan. Nah, pertama-tama diketahui kedalaman ikannya yaitu 50 cm atau 0,5 meter. Rho airnya yaitu di soal ada 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan ATM-nya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, untuk mencari tekanan hidrostatisnya, kita gunakan rumus P sama dengan Rho GH, di mana Rho-nya ini Rho air 1000, G-nya percepatan gravitasi 10, dan H-nya 0,5, sehingga diperoleh P-nya 5000 Pascal atau 0,05 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sehingga kita dapat memperoleh tekanan total atau tekanan mutlaknya 1,06 kali 10 pangkat 5 Pascal. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah,
Berapakah tekanan pada titik A, B, C, dan D? Untuk yang tahu, silahkan kalian jawab di kolom komentar. Nah, langsung saja akan saya jelaskan. Tekanan di titik A, B, C, dan D itu memiliki tekanan total yang sama. Nah, berdasarkan hukum utama hidrostatis, menyatakan bahwa semua titik yang berada pada bidang datar yang sama dalam fluida homogen memiliki tekanan total yang sama, walaupun bentuk penampang tabung berbeda-beda. Besar tekanannya tetap sama, baik di titik A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya kita akan latihan soal kembali tentang hukum utama hidrostatis, di mana ini merupakan soalnya. Bisa kalian perhatikan. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan tanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Nah, kita lanjut ke pembahasan soal ini. Untuk menjawab soal ini, kita tulis terlebih dahulu diketahui. Nah, seperti yang telah dijelaskan di soal bahwa massa jenis dari minyak itu 0,8 gram per cm kubik. Nah, untuk rho airnya 1 gram per cm kubik dan H minyak atau ketinggian minyak di dalam suatu bejadanya itu 15 cm. Nah, yang ditanyakan berapakah perbedaan ketinggian antara minyak dan air. Nah, pertama-tama untuk menjawab ini kita bisa gunakan pernyataan atau hukum utama hidrostatis, di mana di titik terbawah dari minyak dengan titik terbawah air itu memiliki tekanan yang sama. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan rho air dikali H air sama dengan rho minyak dikali H minyak. Nah, kemudian kita masukkan rho air 1, H air. Nah, kemudian kita masukkan rho minyak 0,8, H minyaknya itu 15 cm. Nah, kemudian H airnya didapat 15 cm. Sehingga kita bisa memperoleh perbedaan ketinggiannya sebesar 3 cm. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasi atau penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada pemasangan infusan. Pemasangan infusan dipasang lebih tinggi dari lengan kita agar cairan yang berada dalam kantung dapat mengalir ke tangan. Nah, jadi semakin tinggi kantung infusan dibandingkan dengan lengan, maka tekanan yang ada dalam kantung itu akan semakin besar. Oleh karena itu, cairannya dapat mengalir ke dalam tubuh kita. Sebaliknya, jika tangan kita berada lebih tinggi dibandingkan kantung cairan infusan, maka darah kita akan keluar dan mengalir menuju kantung. Selanjutnya, itu ketika kita menyelam dalam air atau di laut. Nah, semakin kita menyelam ke dasar laut, maka telinga kita akan merasakan sakit. Nah, hal tersebut diakibatkan karena tekanan dalam air. Nah, maka dari itu, ketika kita menyelam, kita harus memperhatikan batasan sejauh mana kita dapat menyelam, sehingga telinga kita tidak terganggu dan rusak akibat tekanan yang diberikan oleh air. Selanjutnya, itu pembuatan bendungan. Pembuatan bendungan ini menerapkan hukum atau tekanan hidrostatis, di mana seperti yang kita ketahui, di dasar air itu tekanannya lebih besar dibandingkan di permukaan. Nah, oleh karena itu, bendungan dibuat desainnya atau bangunannya lebih tebal di bagian bawah agar tekanan air tidak dapat menembus bangunan sehingga menjadi bocor. Nah, setelah kita membahas tentang hukum utama hidrostatis dan juga tekanan hidrostatis, kita akan membahas tentang hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini merupakan teori yang dikemukakan oleh ilmuwan fisika yang berasal dari Perancis. Ada yang tahu siapa namanya? Nah, namanya yaitu Blaise Pascal, seperti
nama hukum tersebut. Nah, Blaise Pascal ini melakukan sebuah percobaan yang sangat sederhana dalam menemukan teori ini, yaitu dengan mengisi kantung plastik dan melubanginya. Dari percobaan tersebut, Blaise Pascal dapat menemukan teori ini sekitar pada saat Blaise Pascal berusia 18 tahun. Bunyi hukum Pascal sendiri yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Kami hukum Pascal lebih jauh, mari kita analisis gambar berikut. Nah, di sini ada gambar mesin pengangkat mobil. Nah, di mana di sini ada F1 yang gaya yang bekerja pada luas penampang 1 atau luas penampang kecil, dan F2 ini gaya yang akan mengangkat mobil, atau F2 ini gaya yang dihasilkan ketika F1 ini diberikan tekanan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa gaya atau tekanan yang diberikan pada fluida yang dalam keadaan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama, sehingga P1 sama dengan P2. Kemudian P1 ini atau tekanan ini rumusnya F dibagi A, sehingga F1 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa gaya itu akan sebanding dengan luas penampangnya. Nah, jika luas penampangnya kecil, maka gaya yang akan dihasilkan itu kecil. Dan sebaliknya, jika luas penampang itu besar, maka gaya yang dihasilkan itu juga akan besar. Nah, dalam hukum Pascal ini kita juga dapat menggunakan rumus tekanan hidrostatis, di mana P1 sama dengan P2 ini kita bisa ganti dengan ρ1 kali G kali H1 sama dengan ρ2 dikali G kali H2, sehingga dihasilkan ρ1 dikali H1 sama dengan ρ2 dikali H2. Nah, sekarang kita latihan soal. Di sini ada sebuah alat pengangkat mobil yang memiliki luas penampang masing-masing 0,1 meter persegi dan 4 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi, yang digunakan untuk mengangkat mobil seberat 2 dikali 10 pangkat 4 Newton. Nah, berapakah gaya yang bekerja pada luas penampang kecil sehingga bisa mengangkat mobil seberat 2 kali 10 pangkat 4? Nah, di sini diketahui 0,1 ini merupakan luas penampang yang kedua atau yang lebih besar. Nah, 4 kali 10 pangkat min 4 ini luas penampang kecil. Sedangkan yang 2 dikali 10 pangkat 4 ini merupakan berat dari mobil atau gaya yang dihasilkan oleh F2. Nah, kemudian kita akan mencari F1-nya. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus hukum Pascal, di mana P1 sama dengan P2, sehingga F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Nah, karena nilai-nilainya sudah diketahui untuk F2, A1, dan A2, tinggal dimasukkan saja, sehingga kita bisa memperoleh nilai dari F1 sebesar 80 Newton. Nah, bisa kita lihat untuk luas penampang yang kecil, dia gaya yang dihasilkan juga sebanding dengan luas penampangnya. Sedangkan untuk luas penampang yang lebih besar, gaya yang dihasilkan juga itu lebih besar. Jadi, gaya akan sebanding dengan luas penampangnya. Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi atau penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dongkrak hidrolik. Nah, cara kerja dari dongkrak hidrolik ini menerapkan hukum Pascal, di mana pada saat kita memberikan gaya kepada luas penampang 1 sehingga menimbulkan tekanan, maka tekanan itu akan diteruskan oleh fluida yang ada di dalamnya, sehingga tekanan tersebut dapat menghasilkan gaya pada luas penampang 2 dan dapat mengangkat beban. Nah, kemudian ada mesin
pengangkat mobil, seperti yang telah dijelaskan pada video awal. Mengapa mesin hidrolik ini dapat mengangkat mobil yang begitu besar gitu ukurannya? Karena sebetulnya cara atau prinsip kerja dari mesin ini juga sama dengan dongkrak hidrolik, menggunakan hukum Pascal gitu caranya. Nah, perbedaannya itu terletak pada perbandingan luasnya saja. Nah, untuk menghasilkan tenaga atau gaya yang lebih besar, maka luas penampangnya juga harus lebih besar gitu. Kemudian ada rem hidrolik. Nah, rem hidrolik ini cara kerjanya juga menggunakan prinsip hukum Pascal. Nah, rem hidrolik ini biasanya digunakan pada rem-rem di mobil. Nah, setelah kita membahas tentang hukum utama hidrostatis, tekanan hidrostatis, dan hukum Pascal, kira-kira kita akan membahas hukum apa lagi ya? Ada yang tahu? Oke, kita akan membahas tentang hukum Archimedes atau Archimedes Law. Nah, penemunya tentunya siapa? Ya, betul. Bapak Archimedes. Bunyi dari hukum Archimedes yaitu benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas. Nah, besar gaya ke atas ini besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Tentunya teman-teman jika ingin mengetahui bagaimana Bapak Archimedes menemukan teori ini, teman-teman bisa menggali lebih dalam. Berdasarkan bunyi hukum Archimedes, kita dapat memperoleh 3 rumus atau 3 formula dalam mempelajari hukum Archimedes. Yang pertama yaitu V immersed sama dengan V spilled water atau volume benda tercelup sama dengan volume air yang dipindahkan. Nah, kemudian berat benda di udara sama dengan berat benda di air ditambah gaya apung. Nah, kemudian yang satu lagi ada rumus gaya apung itu sendiri, yaitu rho fluida dikali volume benda tercelup dikali percepatan gravitasi. Ternyata ketika kita memasukkan benda ke dalam sebuah zat cair, benda tersebut akan mengalami 3 keadaan. Keadaan yang pertama yaitu benda tenggelam. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis fluida lebih kecil dibandingkan massa jenis benda, sehingga benda itu tenggelam. Contohnya, besi atau baja ketika dimasukkan ke dalam sebuah fluida. Keadaan yang kedua yaitu benda dapat melayang, di mana keadaan ini terjadi ketika massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Dan keadaan yang terakhir yaitu benda dapat terapung. Benda dapat terapung ketika massa jenis fluidanya lebih besar dibandingkan massa jenis benda. Latihan soal. Sebuah benda dimasukkan ke dalam air. Ternyata 25% dari volume benda terapung di atas permukaan air. Berapakah massa jenis benda tersebut? Nah, diketahui tadi kan volume benda terapung itu 25%. Maka dari situ kita bisa mengetahui volume benda tercelup, di mana volume benda itu 100 dikurangi 25 yaitu 75%. Nah, kemudian massa jenis air yaitu 1 gram per cm kubik. Yang ditanyakan massa jenis benda. Untuk menjawabnya, pertama-tama yaitu gaya berat benda sama dengan gaya apungnya. Kemudian, gaya berat sama dengan M dikali G. Nah, gaya apung merupakan rho fluida dikali volume benda tercelup dan dikali gaya gravitasi. Kemudian, seperti yang kita ketahui, massa itu merupakan perkalian antara massa jenis dengan volume. Sehingga volume benda dikali massa jenis benda dikali G. Sama dengan rho fluida dikali
volume benda tercelup dikali G. Nah, kita bisa mencoret G-nya. Kemudian, rho benda dikali V benda sama dengan rho fluida dikali V benda tercelup. Rho benda yang kita cari, volume benda itu 100%, massa jenis fluidanya 1, dan volume benda tercelupnya itu 75%. Sehingga kita bisa memperoleh massa jenis benda yaitu 75% dibagi 100, itu 0,75 gram per cm kubik. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kapal selam. Nah, seperti yang kita pertanyakan di video animasi awal, mengapa sih kapal selam dapat melayang, terapung, ataupun tenggelam? Nah, itu diakibatkan oleh kapal selam memiliki tangki pemberat di dalam lambungnya yang memiliki fungsi mengatur kapal selam agar dapat terapung, melayang, dan juga tenggelam. Selanjutnya yaitu ada hidrometer, di mana hidrometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Proses pengukuran massa jenis zat cair ini menggunakan hidrometer dengan cara memasukkan hidrometer ke dalam zat cair, dan nantinya hidrometer ini akan menunjukkan nilai massa jenis zat cair yang diukur. Kemudian ada balon udara. Balon udara juga ternyata menggunakan prinsip hukum Archimedes. Yang terakhir ada jembatan ponton atau jembatan apung, di mana jembatan ponton ini merupakan jembatan yang terbuat dari drum kosong sebagai alat apungnya dan jajaran kayu sebagai jalannya. Jembatan ponton ini dapat ditemui di daerah pelabuhan. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu, ketika fluida dalam keadaan diam, fluida akan memberikan tekanan ke segala arah pada benda karena adanya pengaruh gaya gravitasi bumi. Selain itu, ketika benda dimasukkan ke dalam zat cair itu akan memberikan gaya apung yang besarnya sama dengan benda tersebut. Dan dalam kehidupan sehari-hari, gaya apung maupun tekanan yang dimiliki oleh fluida itu dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi hari ini dicukupkan terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah, selanjutnya untuk tugas, silahkan kalian klik link ini. Nah, kemudian di situ ada tugasnya sudah tertera. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan melalui email saya. Pertemuan hari ini saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. I'm so sorry for any mistake this video, and I hope this video can be useful for us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.